Karena memang ini demi Romo juga, Romo pengajar. Bukan Bapak Pendeta, ada moderator di sini, ada moderator di sini, dan semua orang yang nonton ini 9.000 lebih akan memberikan tanggapan. Kita ikuti aturan, silakan. Ya. Bapak Pendeta sudah keluar dari aturan ini, saya menyesal ya Bapak Pendeta. Ya, memang tadi di aturan bahwa kita tidak boleh menyerang pribadi. Ya. Tidak ada serang pribadi. Kita komentari penafsiran, bukan pribadi. Pribadi saya mengasihi beliau kok. Kita sama-sama ada NTT, bagaimana? Ya Bapak Pendeta, semoga ketika Bapak bilang ngawur seseorang, itu sudah menyerang orangnya. Bukan Bapak, tafsirannya Bapak. Makanya harus bilang, tidak Bapak Pendeta. Hanya saya harap, Tuhan, tiga pertanyaan dari saya tadi, Bapak Pendeta jawab dan saya diam karena saya menghormati dinamika. Tetapi ketika saya sementara jawab, Bapak Pendeta begini. Itu bagi saya kurang beretika. Tapi tidak apa, kita menghargai kembali kepada moderator. Ya, baik. Begini, tadi memang ada dua pertanyaan dari Bapak Pendeta yang keluar dari topik. Untuk nanti pertanyaan tentang patung Bunda Maria atau keselamatan di luar gereja, itu mungkin nanti kita bisa cari sesi yang lain untuk habis ini. Jadi memang tidak perlu kita bahas semuanya di sini karena esensi pentingnya, intisarinya itu adalah sola scriptura. Kenapa tadi Romo Cafe menolak 2 kali? Karena tidak sesuai dengan esensi malam hari ini. Nah, pertanyaan saya adalah apakah diskusi ini mau dilanjutkan ke debat terbuka atau tidak? Silakan Romo Cafe dan lanjut. Ini sudah jauh dari Kolombia, ini lanjut. Ya, bukan begitu. Karena saya lihat tadi memang pertanyaan dari Pendeta Melatok 2 kali keluar dari esensi dari intisari dari sola scriptura. Jadi nanti kalau debat terbuka saya minta. Menurut saya tidak keluar. Oke. Siap. Tapi tidak Pak, moderator punya pandangan, saya punya pandangan. Tidak keluar. Baik. Terima kasih. Jadi debat terbuka ini nanti sangat diharapkan untuk tetap esensinya di dalam sola scriptura. Baik. Romo Cafe mau dimulai untuk debat terbuka bagaimana? Oke, pertanyaan saya, jika setiap orang Kristen menafsirkan... Sebentar, saya ini dulu, timernya dulu, maaf. Waktu. Timernya dulu ya. Oke, maaf. Ya, 5 menit dimulai dari sekarang. Jadi ini silakan tanya jawab ya, boleh potong-potong omongan boleh silakan. Selama 5 menit ini. Oke, siap, 1, 2, start. Saya dulu nih ya, Bapak Pendeta, jika semua orang percaya menafsirkan sesuai dengan bimbingan Roh Kudus, mengapa ada begitu banyak ribuan denominasi dan ratusan interpretasi yang berbeda? Ya, langsung dijawab. Langsung. Ya. Pakai waktu saya sendiri atau lanjut aja nih 5 menit? Saya bikin 5 menit dulu aja. Nanti kalau memang kurang kita tambahkan. Siap. Oke. Jadi Romo, baik. Kalau Romo bertanya, kalau memang orang di menafsir dengan bimbingan Roh Kudus, kenapa ada begitu banyak tafsiran ya di mana-mana ya? Bahkan kita tahu dalam sejarah pun di gereja Katolik ada skisma besar yang kemudian 1054 itu terjadi perpecahan itu karena pasti beda tafsir. Lalu belum lagi di abad ke-16 Martin Luther seorang Katolik juga akhirnya beda tafsir dan keluar dan terjadilah Protestan dan sekarang. Dan di dalam Protestan sendiri memang juga ada banyak penafsiran. Itu tidak bisa dibantah. Lalu apakah penyebabnya? Saya percaya bahwa firman Tuhan itu kan kebenaran, Romo. Kebenaran yang berasal dari Tuhan. Maka cara kerja setan itu tidak lain tidak bukan mulai dari kitab Kejadian. Ketika mereka menjatuhkan Hawa menggunakan ular, itu kan mereka merubah-rubah firman, Romo. Maka saya percaya sampai hari ini pekerjaan setan itu semakin meningkat, Romo. Yaitu tanpa disadari, mau siapapun dia, mau pendeta kah, mau siapa kah, ketika omong firman. Tunjukkanlah bukti biblis penyebab dari perpecahan, Bapak Pendeta. Oh iya, ini bukti biblisnya. Ya, ayatnya mana? Dalam perjanjian baru, kita fokus di perjanjian baru. 3, mulai ayat 1, saya buktikan. Di mana akar dari perpecahan itu ada di mana? Siap. Kejadian pasal 3, mulai ayat 1. Ini data tentang setan memakai ular dan menyerang firman. Ya, disinilah mulai ada penafsiran yang kacau balau di sana. Silakan. Bapak Pendeta, pertanyaan saya, kenapa begitu banyak denominasi? Ya, ini cara jawabnya sistematis, Romo.
Oke. Bapak Ini mau Pendeta di- bisa sistematis, saya tidak boleh. Oke, silakan Bapak Pendeta. Tahu langsung di situ. Oke, silakan. Pak Bapak kan Pendeta. bisa Orang jadi sistematis, saya kuliah tidak kan ada boleh. lahirnya Romo dulu Perungi dan Cermelek. segala macam. Oke, Bapak Lalu Pendeta. lahir. Baik, baik. Silakan. Romo, Buktikanlah denominasi lahir dari ini. gampang itu mah aman. Kita pelan-pelan dulu Romo. Silakan. Ya, jadi penting. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ya, sampai di situ. Jadi di sini sudah kelihatan Romo, setan itu kerjanya merubah firman. Firman bilang di Kejadian 2 ayat 16-17, semua buah boleh kau makan. Setan rubah kata boleh menjadi jangan. Jadi semua yang suka rubah-rubah ayat itu, suka tidak suka, senang tidak senang, dipakai setan. Itu pasti. Tunjukkan dulu Kejadian 2 ayat 16-17. Itu Tapi firman waktu aslinya di situ. di Kejadian ada denominasi? Nanti kan ini akan Romo. Oke. Tidak, saya mau arahkan Bapak Pendeta supaya fokus sedikit. Oke. Jangan lupa nanti pertanyaan saya tadi. Masa tahu-tahu langsung denominasi. Pelan-pelan, Romo tenang. Terus? Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Iya. Jadi Romo sebenarnya secara eksplisit kata denominasi itu kan tidak ada di dalam Alkitab. Lalu jadi banyak penafsiran itu secara eksplisit tidak ada, tapi dengan data-data seperti ini, lalu misalnya ayat seperti 1 Yohanes 4 mulai ayat 1, di mana nabi palsu mulai banyak di mana-mana membawa pengajaran-pengajaran sesat. Nah, saya percaya nabi-nabi palsu ini, saya tidak membantah Romo, bahwa bisa menunggangi denominasi-denominasi, bahkan sekolah-sekolah teologi ya Romo. Bisa tunjukkan nabi-nabi palsu yang menafsirkan itu zaman sekarang? 1 Yohanes 4 loh, ayat 1. Siapakah zaman sekarang yang dikategorikan sebagai nabi Baca palsu? dulu. Baca ayat dulu tuh Romo. 1 Yohanes 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Roh di sini bicara pengajaran Romo. Terus dan banyak, dan saya yakin itu juga bikin banyak. Bapak Pendeta bisa jelaskan nyata sekarang denominasi mana yang dikategorikan punya nabi palsu? Oh banyak, itu pertanyaan cukup menjawab. Contoh kecil, banyak ya. Dari 60.000 di dunia ini, 400 lebih di Indonesia, mana yang dikategorikan sebagai nabi palsu? Saksi Yehova. Apakah benar saksi Yehova adalah nabi palsu? Yes. Tunjukkanlah bukti bahwa saksi Yehova adalah nabi palsu. Kita mesti beda di sini. A New World Translation, terjemahan dunia barunya saksi Yehova. Apakah menurut saksi Yehova Bapak bukan nabi palsu? Oh mungkin saja dia berpandangan begitu. Ya, makanya karena itu secara orang gila biblis kan orang waras dianggap gila Romo. makanya secara itu jelaskan secara eksplisit nabi palsu zaman sekarang ini satu saksi Yehova, siapa lagi? Oh ada banyak lah. Ini kita tadi Siapa data kita butuh data di sini. Nabi palsu saksi Yehova. Siapa lagi? Semua gereja yang menubuatkan Yesus datang menetapkan tanggal itu ajaran sesat. Karena nabi palsu itu ciri-cirinya. Yang pertama, nubuatannya meleset. Buka Pertanyaan Ulangan saya. pasal. Oke, pertanyaan saya untuk Bapak Pendeta Melatok. Ini pakai Pendeta bukti ayat atau Iya, saya mengerti. Oke, sekarang untuk Bapak Melatok. Bapak Melatok bisa dikategorikan Jelaskan sebagai ciri-ciri nabi nabi palsu. palsu atau tidak? Terserah siapa yang menilai dan dia harus buktikan. Boleh-boleh saja. Nggak ada Bagaimana masalah. kebenaran Tinggal dia kita buktikan punya- di mana letak kepalsuannya dan letak kesesatannya. Boleh. Saya juga bisa bilang Romo nabi palsu. Oke, saya bisa buktikan bahwa saya tidak nabi palsu. Bisa kan? Itu yang penting. Saya bisa buktikan. Oh silakan coba. Dan saya buktikan Romo nabi palsu. Oke, yang pertama, saya akan bukti bahwa nabi palsu itu seperti apa. Bantu dulu kategori nabi palsu. Oke, ini penting sekali. Matius 7 ayat ke-15. Nabi palsu itu buat apa? Serigala berbulu domba.
Ya, tapi ya segala bohong, tapi dia buat apa ayat 21-nya? Ya, Matius bab 7 ayat Ayat ke-15. 15 dulu supaya tahu nabi palsu atau tidak di situ. Ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dia buat apa ayat 21? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Dia buat apa ayat 22? Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat juga demi namamu juga? KKR di mana-mana. Ayat 23 Yesus ngomong apa? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, karena kamu sekalian pembuat kejahatan. Matius 24 ayat 23 sampai 25. Ini nabi palsu buat apa di sini? KKR di mana-mana atau tidak? Pada waktu itu, Matius 24 ayat 23 ya, Maya? Ya, sampai 25. Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat, Mesias ada di sana, atau Mesias ada di sana, kamu jangan percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Apa yang buat nabi palsu? Roma 17 18. Roma 16 ya, 17 ayat Ayat 18. 18. Mulut manis. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Sebab Kenapa? orang-orang demikian tidak melayani Kristus, Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Ajar yang membuat perpecahan karena perut membuat perpecahan. 1 Timotius 6 ayat 5. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Mereka ini siapa? Ayat 3. Oke. Jika seorang mengajarkan ajaran yang lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita. Lanjut Romo, sampai itu 5. ayat-ayat Romo mau peruntukan untuk siapa? Yang tadi apa yang dibuat oleh nabi palsu? Itu yang saya omong. Jadi siapa? Kalau saya tanya balik, Romo konteks sekarang siapa? Ya, makanya tadi saya menjelaskan bahwa saya tidak itu. Ini kan pertanyaan saya kan, Bapak Pendeta tanya itu. Saya tidak melakukan itu. Saya tidak melakukan itu. Kan tanya saya tidak melakukan itu. Petrus sesat. Yang melakukan itu siapa? Petrus khotbah KKR tuh 3.000 orang. Yang tidak, yang zaman sekarang. Saya tidak tanya zaman lalu. Baik. Berarti Apakah tidak zaman semua sekarang? KKR itu sesat, Romo. Siapa yang zaman sekarang melakukan itu? Ya Siapa yang siapapun zaman sekarang melakukan menjual KKR, firman tapi tidak Allah? memberitakan Injil, melakukan KKR hanya cari keuntungan, melakukan KKR lalu pamer mujizat palsu, melakukan KKR lalu ajaran-ajaran sesat, itu memang nabi palsu, Romo. Itu Tapi ada di Romo jangan Katolik, mengeneralisasi itu ada di semua Katolik KKR atau di itu sesat. Protestantisme. Itu ada di Katolik atau di Protestantisme. Oh, saya pun teman-teman Katolik KKR, Romo. Saya Pater Bernabeu almarhum, kami dua pembicara KKR, Romo, di NTT. Kalau ibadah oikumene Protestan Katolik, pembicaranya almarhum Pater Bernard dan juga saya. Saya juga pernah ber-KKR. Kakak saya, Romo Maxi Unbria, kita dua khotbah, Romo.
Jadi Satunya khotbah. Makanya Satunya saya khotbah. Romo. Satunya khotbah, menyembuhkan, mengusir roh jahat dan semuanya itu. Buktikan Orang Katolik secara itu biblis. banyak doa penyembuhan. Jangan dulu bilang Katolik, buktikan itu. Apakah sungguh-sungguh banyak. pelayanan, pewartaan yang keluar oleh di dalam Protestantisme itu siapa yang mengutus secara biblis? Kita ngomong soal skriptura loh. Pengutusan Saya di dalam percaya. Protestantisme itu datang dari siapa? Kembali kepada topik kita sola scriptura. Ya, sola Alkitab scriptura. kan sudah Sola scriptura. menubuatkan. Di mana Sudah menubuatkan, Alkitab tidak? di mana Alkitab mengutus Bapa untuk jadi pewarta? Sama? Saya, Alkitab utus saya. Iya, di mana Alkitab? Karena sola scriptura, di mana Alkitab mengutus Bapa jadi pewarta? Iya, terus. Tunjukkan Saya- ayat, ini pendasaran terlalu- ayat di mana Alkitab mengutus Bapak Pendeta untuk jadi pewarta. Ya itu kan terlalu berlebihan, Romo. Bukan berlebihan, tunjukkan secara ada ayat biblis. terus bilang, melatih. Makanya tunjukkan secara biblis atau yang mendekati itu bahwa di dalam Protestantisme pendeta-pendeta diutus oleh kitab suci atau dimeteraikan oleh kitab suci, dan saya akan menunjukkan dimeteraikan oleh apa para pelayan perjanjian baru ini. Ya, jadi Romo, tugas memberitakan Injil itu seturut amanat agung, the Great Commission dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 itu kan bukan hanya tugas rohaniwan. Itu kepada para itu rasul juga atau tugas kepada dari para jemaat, pendeta? Romo. Di situ Itu kepada para ditekankan, rasul? Itu Yes. kepada para rasul? Ya kepada Amanat para itu rasul, diberikan kepada tetapi para rasul? ayatnya lengkap. Tolong baca dulu. Matius 28. Tadi Romo sudah banyak baca ayat, saya buktikan dengan ayat sekarang. Bahwa yang menginjil di dalam Alkitab bukan cuma nabi atau rasul, jemaat biasa yang dimeteraikan dengan Roh Kudus, yang dilahirbarukan oleh Roh Kudus, mereka juga memberitakan Injil karena mereka diberikan otoritas oleh Tuhan. Jadi Mana memberitakan Injil ayatnya? bukan hanya Bapak porsi Pendeta merah, rohaniwan, mana nabi ayatnya? atau rasul. Mana Hamba-hamba ayatnya? Tuhan yang adalah jemaat awam Mana pun ayatnya? boleh. Mari Mana Romo ayatnya? Matius 28 ayat 19-20. Perhatikan. Baca dari 15 supaya tahu siapakah mereka. Tunggu. Saya langsung pendek aja. Ada yang mau saya persoalkan. Baca dari Matius 15 pasal- supaya tahu siapakah mereka. Ini kan bagian saya. Ini bagian saya. Jadi saya kasih Romo tenang. Romo baca ayat-ayat tadi. Banyak-banyak saya diam nonton kok. Romo Bapak diam Pendeta, dulu. ini debat terbuka, Ya. ini debat terbuka tidak apa. Oh iya justru Saya itu. menghormati. Jadi debat terbuka kita dua-dua ngomong begini kan. Orang mau dapat pesan apa? Walaupun debat terbuka satu ngomong satu baik. diam lah. Dibacakan Boleh saja satu ayatnya, nyambung. dibacakan saja ayatnya, silakan. Ya, Matius pasal 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sampai di sini saya setuju bahwa ini diberikan pertama-tama kepada rasul-rasul saja. Tapi yang saya mau persoalkan pesan lanjutan dari Yesus. Lanjut. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu Sampai di situ. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuajarkan kepadamu. Segala sesuatu. Di antaranya apa? Memberitakan Injil. Makanya nanti kalau kita lihat, ketika terjadi penganiayaan di Yerusalem, di situ gereja berdiaspora. Kisah 8 ayat 1. Rasul-rasul tinggal di Yerusalem, tapi jemaat yang 3.000 yang lahir dari khotbah Petrus itu, Tuhan lahirkan dari khotbah Petrus itu yang berdiaspora. Jadi umat biasa juga harus bisa memberitakan Injil asal Bapak kita Pendeta, filter pakai Bapak firman. Pendeta, pertanyaan lanjut. Salapan. Dikatakan semua perintah Segala harus sesuatu. diajarkan. Bukan segala sesuatu, segala perintah, bukan segala sesuatu, Oke. Bapak. Segala perintah. Ayat itu mengatakan segala perintah. Coba itu Yesus, tolong baca ulang dulu. ya, segala perintah, bukan segala sesuatu. segala sesuatu. Romo. Jangan dulu, baca lengkap kembali ayat 20, saudari. Baca Kembali. kembali ayat 20 lengkap. Biar ke Romo dengar. Baca. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu Yang- yang telah kuperintahkan kepada Yang diperintahkan Bapak Pendeta, yang diperintahkan segala perintah. Pertanyaan saya, dalam satu fitinya Bapak bilang mengaku langsung pada Tunggu Tuhan dulu, Allah. Mana saya ayatnya? nanti baru saya jawab, itu kecil itu. Mana ayatnya? Tunggu dulu. Kita mau kasih tahu bahwa jemaat awam pun bisa ada otoritas memberitakan Injil, Romo. Kisah 8. Mana ayatnya jemaat awam? Mana jemaat awam? Ini mau baca nih, Romo dia. Ya, silakan. Kisah 8 ayat 1. Pada waktu itulah
Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah. Kecuali rasul-rasul, jemaat tersebar. Tersebar buat apa di situ? Terus Orang-orang saleh, ayat 4 langsung Kak, supaya langsung tahu. mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Itu jemaat biasa Romo. Romo membantah itu. Jadi kalau misalnya pandangan Romo harus yang ditabiskan, oh di Kristen tidak perlu. Asal kau lahir baru, kau mau dibimbing, kau boleh cari jiwa di kampus, di pasar, di mana, pendeta, boleh. Nah, pendeta. Romo mau tanya tadi, Bisa. piti saya apa? Sekarang kompilasi, tunggu dulu. Dalam ini masih tentang Yakob, tolong bantu Efesus 4 ayat ke-11. Tahu itu tidak. Iya, makanya ini sesuatu ayat itu tidak membatalkan kisah jangan satu dulu ayat Bapak apa, bilang tahu, kita baca ayat dulu. Saya bacakan dulu Kita baca ayat ayatnya, dulu. nanti baru disanggah ya. Efesus 4 ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun Siapakah nabi-nabi. ialah sini? Yesus. Dialah yang memberikan apa? Itu betul. Baik Ya, kita rasul-rasul. baca dulu tugas mereka sampai ayat 14 yang saya Ya, bukuin. mohon maaf Romo, biar saya selesaikan dulu. Ya. Efesus bab 4 ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Silakan Romo. Itu leadernya. Oke, lanjut sampai 14. Tugasnya untuk apa? Mereka 5 ministerial ini untuk apa tugasnya? Oke. Untuk melengkapi orang-orang kudus dari pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Pekerjaan Oke. pelayanan. Kita Jangan dulu semua, pendeta. Ada 4 tugas di situ. Jangan dulu potong Bapak Pendeta. Iya. sampai Tidak ada kita masalah dengan semua, ayat. Bapak Pendeta tahan dulu. mohon maaf ya, mohon maaf ya Pak Pendeta, kita bacakan dulu. Ya, saya ulang lagi dari bab 12, dari ayat 12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan berpegang teguh kepada kebenaran dan dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Silakan. Bagaimana kita masuk ke dalam kesatuan iman kalau terjadi ribuan denominasi Bapak Pendeta? Kalau semua orang mengajarkan dan membawa orang kemana? Kesatuan atau mana? 1 Korintus 1 ayat 10. Apa kata Santo Paulus terhadap situasi ini? Minta saya tanggapi, gampang tuh Romo nih. Jangan soal gampang, Pendeta. Baik, mohon maaf Romo. Gampang sekali itu Romo. Banyak Romo. Saya tidak mereduksi Bapak punya penjelasan gampang, Mohon maaf. enteng. Tidak, Ya, saya tidak omong aja. saya coba bacakan dulu. 1 Korintus bab 1 ayat 10. Tetapi aku menasihati kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Lalu apa masalahnya? Jangan ada perpecahan di antara kalian. Kembali kepada pertanyaan saya pertama. Kenapa terjadi begitu banyak ribuan denominasi kalau Paulus di sini menekankan jangan terjadi perpecahan di antara kalian? Ya, saya jawab. Jadi kalau perpecahan yang betul-betul bertentangan dengan firman itu terjadi karena dosa, Romo. Selesai. Mau apa lagi kalau bukan dosa? Buktikan ayatnya di mana perpecahan itu terjadi karena dosa. Terlalu banyak. Ya saya Salah satu ayat bahwa perpecahan terjadi karena dosa. Ya tadi yang Romo kutip itu betul juga. Mana ayatnya Roma mengatakan 16. bahwa perpecahan terjadi karena dosa? Letter leg. Kita omong sekolah Roma. skriptura. Mana terjadi karena dosa? Dosa, kata dosa. Perpecahan terjadi karena dosa. Romo terlalu berlebihan itu. Tadi Tidak bisa begitu kita berlebihan. pakai tanya standar yang Bukan begitu ke berlebihan. Romo dia Saya tidak bisa berhadapan dengan jawab. sekolah skriptura. Tunjukkanlah bahwa perpecahan terjadi karena dosa. Mana ayatnya?
Iya, dosa itu menyebabkan orang melanggar hukum Allah, Romo. Bapak Pendeta tunjukkan ayat dulu perpecahan terjadi karena dosa. Ya, kalau yang tadi 1 Korintus Mana 1 Korintus 1 ayatnya ayat yang 10 mengatakan itu bahwa terjadi perpecahan pasti gara-gara terjadi? dosa, Romo. Mana ayat yang mengatakan perpecahan terjadi karena dosa? Dosa karena dosa. Tunjukkan ayatnya Bapak Pendeta. Iya, dosa ini, Romo. Apakah ada di dalam kitab? Karena ini dapat terbuka tidak Pak? Karena tunjukkan apakah ada di dalam sola scriptura. Bapak bilang harus ada tertulis. Apakah ada di dalam kitab suci bahwa perpecahan terjadi karena dosa? Tunjukkan ayatnya. Romo, dosa itu kan Mana melanggar ayatnya hukum Bapak Pendeta? Allah. Saya butuh Jadi, ayatnya. semua perpecahan yang bertentangan dengan firman, mulai dari Kejadian sampai Kain bunuh Habel pun itu gara-gara dosa. Itu jelas di sana. Mana Tunjukkan ayat di Kejadian dalam pasal 4. denominasi dan perpecahan karena dosa? Saya butuh ayat jika Kejadian saya berhadap 40, dengan sola Romo. scriptura. Semua ini kembali kepada Alkitab. Bukan. Nah, inilah Perpecahan Romo karena punya dosa. cara tafsir yang kacau dan Tunjukkan ngawur. ayatnya. Romo Karena punya saya cara tafsir kacau dan ngawur. Kita tanya Romo, Romo tidak bisa menjawab. Padahal ada kaitan dengan tema. Sekarang Romo moderator pakai kata dosa. keberatan. Moderator Ya. keberatan. Ya. Loh, Apakah saya pernah Romo, mengatakan Bapak kamu Pendeta mau atau tanya, Romo, tafsir di mana ngaruh? kata dosa. Sedang Saya ngawur dan menunjukkan kacau. di salah satu Baik, contoh tidak pernah bahwa menggunakan dosa Kain menyebabkan dia bunuh Habel. determinasi etika. Perpecahan sudah terjadi Determinasi dari kitab etika, Kejadian. moderator. Maka semua Sudah berapa perpecahan kali ngawur yang dan kacau? terjadi Sudah per 5-6 hari ini, kali. Romo, Digunakan kata yang yang sama. kemudian tidak sesuai dengan firman alias bertentangan dengan firman, itu adalah dosa. Karena dosa sudah mengintip di depan pintu, akhirnya Kain panas hati, tidak peduli firman, bunuh adiknya. Itu bukti perpecahan. Dan itu Bapak gara-gara Pendeta, dosa. di Dalam mana ayat Protestan, yang mengatakan Romo, bahwa dengar. perpecahan karena Dalam dosa? Protestan, dalam Definisi Protestan, dosa, dengar Bapak dulu. Pendeta. Definisi Ya. dosa, kalau begitu. Apa itu dosa Hamartia. menurut kitab suci? Dosa itu artinya kepasifan terhadap kebenaran, Di keaktifan terhadap ketidakbenaran. mana ayat yang mengatakan dosa karena kepasifan terhadap kebenaran? Mana ayatnya? Yeremia 4 ayat 22. Oke. Ya, Dosa adalah sebelum dibacakan, mohon maaf para narasumber, Pak Pendeta dan Romo Cafe, untuk diusahakan untuk menghindari hal-hal yang seperti terjemahan ngawur atau hal-hal yang sedikit merendahkan atau tidak ada membuat yang orang pakai terjemahan Ngawur, penafsiran kacau, saya pikir ini Ya, kita punya mungkin hal level itu bisa akademis dihindarkan. berbeda ya. Mungkin hal itu Level bisa akademis dihindarkan. berbeda. Ada Ya. etika akademisnya. Romo ngotot di mana dosa, di mana dikatakan. Tetapi Ada saya data tidak eksplisit, pernah data menyerang implisit. pribadi Bapak Tadi sebagai Singau ngawur, Raja Romo sebagai bisa kacau. pakai itu masa data implisit. Mohon maaf Pak Pendeta Saya Melatok, emosi, Kak, Bapak kalau Pendeta. kalau Pak Tidak Pendeta bisa emosi, Melatok Kak. bisa Iya. lebih begini. Dengar dulu. Oke, sekarang saya baca ayat ya Pak Moderator. Ya, tapi sebelum baca ayat, bisakah nanti habis ini dilanjutkan tanpa merendahkan atau kata-kata yang menyerang Tidak ada yang pribadi? merendahkan. Karena Romo dipancing-pancing tadi bilang ini itulah segala macam. Oke, Yeremia 4 ayat 22. Romo dengarin. Sungguh bodohlah umatku itu. Sungguh bodohlah umatku itu. Mereka tidak mengenal aku. Ya, Mereka adalah anak-anak tolol tolol. dan tidak mempunyai pengertian. Ya, Mereka pintar untuk berbuat jahat, itulah dosa. tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Jadi kalau buat jahat pintar, buat baik bodoh. Yesaya 5 ayat 22. Dunia terbolak-balik, pahit mereka bilang manis, manis mereka Definisi bilang pahit. dosa, Lalu, definisi dosa yang saya minta, definisi dosa. Iya, Karena dosa Bapak bilang itu tadi perpecahan adalah karena dosa. Dosa itu kepasifan apa? terhadap kebenaran, Di mana keaktifan terhadap dikatakan? ketidakbenaran. Makanya di Yeremia Pendeta 4 ayat Melatok, 22 ingat, engkau bilang mereka kepasifan pintar terhadap bikin kebenaran jahat adalah dan dosa. bodoh bikin baik. Itu namanya kepasifan. Di mana terhadap dikatakan kebenaran dosa, dan keaktifan definisi menurut terhadap Pendeta kebenaran. Melatok, Dari dosa kata Ibrani adalah kata, kepasifan, dari kata Yunani hamartia, meleset dari kepasifan sasaran, terhadap tidak sesuai target Tuhan. di mana dosa dengan definisi kepasifan terhadap itu. Mana definisinya? Nah, Romo di sini Romo ini kelihatan tidak tahu cara tafsir. Oke, sekarang saya akan mendefinisikan apa itu dosa. Yakobus, bantu dulu Yakobus 1 ayat 13 sampai 15. Dari Saya sejak akan awal saya sudah bilang bahwa saya akan mendefinisikan dengar, akar sejak dari awal dosa. saya sudah bagaimana? bilang bahwa Bantu sola dulu. scriptura
Kami tidak anti dengan tradisi, tidak anti dengan konsili, tidak anti dengan apapun, selama tidak tabrak firman Allah. Ya, Bapak Pendeta Tritunggal tidak pun memberikan ada secara definisi. Yang eksplisit pertama, di Alkitab. Tapi Katolik dua percaya hal. Tritunggal tidak? Bapak Pendeta mengatakan bahwa perpecahan karena dosa. Yang kedua, dosa adalah kapasipan dari apa? Tidak dijelaskan. Sekarang Yakobus 1 ayat 13 sampai 15 mendefinisikan apa Ya, penyebab dari itu dosa. pasti omong pencobaan dari setan. Tahu Tidak. ngerti itu ayat? Saya pikir Yakob Ayat-ayat kembali Romo tadi Kudus saya yang tahu ketujuh semua. kali, yang ketujuh kali ini sudah saya hitung yang ketujuh kali kembali lagi anggap enteng, tidak anggap orang dan sebagainya. Bukan, memang tafsiran Romo. Tidak Baik, Bapak baik, Pendeta. baik. Ini secara Baik, baik. etika Mohon maaf, mohon maaf, tidak mohon baik. maaf. Maaf ya Bapak Pendeta, tidak baik maksud saya. Saya pikir Bagaimana Romo daripada dapat Romo tidak terjadi di memulangkan sini itu karena tidak sudah baik, saya Ya. cancel. Yakob saya serahkan sudah terlalu Ya, banyak ya, sampai oke. 7 kali loh saya hitung. Baik, sepertinya diskusi ini tidak bisa lanjut karena memang Tidak bisa ada hal etika yang dilanggar. Karena kalau kita lanjutkan juga nanti takutnya akan memperburuk situasi dari kedua belah pihak. Mungkin nanti kita akan coba cari sesi yang lain untuk Ya, lebih. saya tetap menghormati Romo sebagai pribadi, tapi kan tafsiran Romo. Pendeta Romo, Melato, Romo moderator counter. lagi Saya menjelaskan. counter balik, Tolong, Romo bilang, moderator. oh ini sudah 7 kali. Apa sih Romo ini? Ya, ya, karena memang tadi kita ada aturan-aturan yang memang udah kita sepakati bersama ya, Pak Pendeta. Pak Jacob, ini kan debat terbuka, gimana sih? Iya. Debat terbuka tidak berarti etika tidak ada. Siapa yang tidak beretika? Di mana letak tidak beretika? Mengekspresikan. Saya tidak Oh, pernah ini merendahkan gaya Bapak saya, Pendeta Romo. dengan Saya ngawur, dengan ini. apa. Bapak Pendeta, kita dengarkan moderator. Ya, Karena tahu saya pikir tafsirannya, Romo. apapun sakit hatinya Bapak Pendeta tentang ngawurnya tafsiran Tidak. Bapak Pendeta tidak ada hak Saya untuk doakan mengatakan. Romo. Ya, terima kasih, terima Saya kasih. doakan Romo, Tuhan saksi. Baik, baik, Sakit baik. hati apa model begini? Ya, baik. Mohon maaf buat narasumber karena untuk saat ini juga mungkin di lain kesempatan kita akan mencoba situasi yang lebih baik lagi karena tadi ada, mohon maaf ya, kita harus hentikan karena mungkin tadi ada beberapa yang pertama ada 2 catatan dari saya keluar dari konteks tentang sola scriptura. Nah, nanti mungkin Menurut jadi saya perbaiki. tidak. Ya, baik. Tidak Mungkin keluar. menurut Pak Pendeta Melatok tidak keluar, tapi buat Ya. narasumber Romo Cafe merasa dia keluar dari konteks sola scriptura. Dan tadi memang ada beberapa catatan kata-kata yang tidak diterima oleh narasumber yang kontra tentang tafsiran ngawur dan segala macamnya itu tidak diterima oleh narasumber dan dianggap sebagai nilai yang melanggar dalam norma etika dalam diskusi ini. Nah, nanti ke depannya kalau memang akan dibuka lagi diskusi yang kedua, baiknya kita coba strict lagi ke aturan tentang karena kan kedua belah pihak sudah saling mengenal ya, gaya Pak Melatok seperti ini dan gaya Romo Cafe Pak seperti ini. Jacob. Ya, Kalau memang mau sesi mungkin kalau mau ulang lagi, ya kalau Tuhan berkenan ya, mungkin poin keempat ini ditiadakan saja. Jadi lebih rapi, Romo omong, saya tanggapi atau sebaliknya. Karena tadi kalau saya lagi ngomong, Romo omong, sedangkan saya nih yang ada di sini belum keluar semua, Romo sudah tak, jadi saya harus ngomong, jadi kelihatan kayak ribut aja, sebenarnya tidak juga. Baik. Kalau ke depan mungkin sesi ambil Pendeta mungkin bisa Melatok, dipakai. Pendeta Melatok, ini sesi untuk itu. Makanya sesi untuk itu. Nah, kenapa Kita Romo? mau bilang apa? Maksudnya Romo- begitu, dinamikanya seperti Harusnya itu. Romo juga siap, saya siap saja, saya nggak ada masalah. baik, Ya, baik, saya baik. tidak ada Bagian saya- persoalan dengan itu, Pendeta Melatok. Saya tidak ada persoalan dengan itu. Walaupun ketika 3 pertanyaan pertama Pendeta Melatok jawab, saya tahan diri walaupun saya satu orang yang suka potong, saya tahan diri untuk tidak potong karena saya Harusnya di menghormati. sesi 4 tadi Romo hantam saya. Tapi ya saya satu orang yang bukan untuk itu karena kedewasan akademis bukan ada di situ. Ya, yang kedua, tetapi baik. ketika Itu nggak usah debat, Bapak Pendeta melakukan pertanyaan, saya sedang melakukan elaborasi jawaban Bapak Pendeta dengan gestikulasi. Saya sudah tahu. Pasti ayatnya seperti ini. Itu secara etika untuk walaupun Bapak tahu ya, walaupun Bapak tahu Bukan, Bapak Romo. Pendeta. Minta Saya ini ini koreksi orangnya dari begitu, saya. Romo. Karena saya bukan Saya tidak pertama debat meremehkan- dalam hidup saya. Dari SD Saya saya ini- sudah dipilih untuk debat sampai universitas.
Karena itu saya pikir Keren. di sini Bapak Pendeta harus mengkoreksi diri. Saya Siap, tahan siap. untuk dalam sesinya Bapak jawab, saya tidak potong. Saya diam. Tetapi ketika saya omong Bapak Tuhan, saya sudah tahu itu ayatnya. Itu harus begini. Kalau itu buat Bukan, apa lagi kita debat? Macam Baik, buat baik, apa lagi baik. kita diskusi? Jadi begini, Oke, saya kembali pakai kepada bahasa Bapak. yang lebih gampang dimengerti. Keberatan dari Romo Cafe itu dianggap bahwa ekspresi merendahkan lawan bicara itu dianggap keberatan oleh beliau. Oh Seperti tidak, itu. masa hanya ketawa-ketawa, kan saya juga perlu hati yang Bukan soal dipilih itu. adalah oh. Soalnya saya sudah tahu ayatnya seperti ini. Tapi saya sementara melakukan penjelasan. Baik, baik. Tidak masalah kalau begitu. Nanti mungkin kita akan perbaiki ke depannya. Untuk saya akan tadi ada masukan dari Pendeta Melatok supaya tidak ada debat terbuka. Jadi cukup tanya jawab saja supaya tidak ada kelas ke depannya. Jadi nanti sesi tanya jawabnya lebih rapih lagi, lebih teratur lagi, lebih sistematis lagi, dan diharapkan jawaban-jawabannya tidak keluar dari intisari esensi ini. Ya, mungkin 3 menit mau disampaikan dari Pendeta Melatok dan Romo Cafe sebagai Romo penutup, duluan. silakan. Oke. Romo duluan. Bacalah kitab suci supaya mengenal kebenaran. Tetapi hidupilah kitab suci supaya menjadi kudus. Telitilah kitab suci menurut Kisah 17 ayat 11 agar kita tahu mana yang benar seperti apa. Tetapi terima kasih ya Bapak Pendeta Melatok telah menyiapkan room seperti ini, walaupun di video-video menyerang dan semuanya, tapi saya bagian dari kedewasaan untuk menanggapi hal-hal seperti ini. Dan untuk semua Protestan yang lain, saya mau katakan bahwa saya tidak pernah membenci kalian. Doktrinnya, idenya itu kita uji secara biblis, tetapi orangnya tetap disayangi. Kenapa Paus Fransiskus bilang begini? Sebelum jadi sangat spiritual, jadilah sangat manusia. Karena itu saya pikir ini adalah pembuktian kepada orang-orang Indonesia bahwa kedewasaan dalam diskusi juga butuh itu. Karena saya di sini dari 2011 dapat langsung di kultusnya Protestan dengan pendeta-pendeta, dan itu tidak punya masalah tanpa ad hominem, tanpa apapun. Saya pikir ini juga harus menjadi kedewasaan dari teman-teman kita di Indonesia, bagaimana kalau diskusi formal itu tanpa merendahkan, tanpa mengatakan ini begitu. Dia tetaplah dalam konsistensi dalam ideamu. Yang kedua, saya anjurkan bahwa kalau kita omong tentang sola scriptura, tetap dalam jalurnya sola scriptura. Karena itu 2 pertanyaan dari Bapak saya tolak. Kenapa? Karena sudah tidak sola scriptura. Itu menjadi persoalan. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Romo Cafe. Silakan Pak Pendeta Melatok sampaikan. Siap Romo Cafe dan Pak Jacob dan semua kawan-kawan yang nonton, baik Katolik teristimewa, Katolik dan juga Protestan, semua adalah saudara saya. Terima kasih buat masukan-masukan yang ada. Saya sangat menghormati itu. Walaupun saya sendiri punya pandangan yang berbeda, bahwa saya merasa pertanyaan-pertanyaan saya sudah sesuai topik. Tapi kalau Romo bilang tidak, ya saya hargai apa yang Romo katakan. Dan kemudian memang seperti yang Romo bilang tadi, memang perpecahan itu ada di mana-mana. Dan itu tak terhindarkan karena banyak data-data kitab suci yang juga bersinggungan dengan itu. Dan mungkin lain kali kalau kita diskusi lagi bahwa ada data-data yang kita lebih spesifik seperti yang Romo dan Pak Jacob bilang. Tapi ya pada dasarnya kita memang harus kembali kepada firman Allah. Sebaiknya kita hidup rukun, bersatu, bersaudara seturut Mazmur 133 itu. Dan juga ya kiranya Tuhan menolong kita menjadi jawaban dari doa Yesus di Yohanes 17, di mana Yesus bilang biar kita menjadi satu supaya dunia melihat kita bersatu dan dunia percaya. Dan saya tunggu ini. Ya. Ini apa dia mau minta? Beta di sini kok. Tunggu Bapak sedikit. Kuning ke alay. Pilih 2 objek yang bentuknya sama. Mana? Oh ini. Oh ya, itu kalau
untuk geser saja, pendeta. Siap, siap. Ya, jadi kembali Bapak Yakob dan Romo Cafe. Ya, kerinduan saya adalah kita semua ya. Memang saya juga harus akui bahwa ini semua proses panjang dan hanya firman yang bisa memperbaiki kita. Makanya sola scriptura itu sangat penting, bahwa segala tulisan yang diilhamkan itu kan 2 Timotius 3 ayat 16 mengajar, menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan, lalu mendidik orang ke dalam kebenaran. Ayat 17, dan tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi dengan semua perbuatan baik. Tapi itu dimulai dengan menerima Yesus sebagai satu-satunya jalan kebenaran, satu-satunya pengantara. Kita dimeteraikan dengan Roh Kudus, dan kemudian kita mengalami buah Roh yang tambah hari tambah matang. Selagi di dunia ini kita belum sempurna, kita akan sempurna di sorga. Seturut Ibrani 12 ayat 23, dan di sini memang besi menajamkan besi, orang menajamkan sesama, tapi yang paling utama firman Tuhan menjadi otoritas tertinggi kita. Tuhan Yesus memberkati Romo dan juga Pak Yakob dan kawan-kawan baik Katolik Protestan yang ikut dalam live ini. Tuhan berkati. Salam. Salam, Salve. Ya, terima kasih untuk Pendeta Melato, Romo Cafe. Mohon maaf kalau ada kekurangan, dan mohon maaf juga diskusi ini tidak bisa dilanjutkan karena memang ada beberapa violence atau pelanggaran dalam poin-poin yang sudah kita sepakati. Mungkin besok atau kapan-kapan ketika ingin dilakukan, kita sepakati benar-benar poin demi poinnya. Mungkin seperti tadi ada keberatan di tekstur. Ya, boleh. Debat terbuka mungkin ditiadakan. Nanti kita harus susun lagi formatnya. Kita harus strict pada esensinya ya. Jadi supaya tidak keluar. Memang kalau sola scriptura harusnya kita bertahan pada di luar sola scriptura itu tidak bisa, tidak dianggap kebenaran. Seperti mungkin tadi Pak Pendeta Melatok bilang tradisi dan magisterium, mungkin Pak Pendeta lebih membantah hal itu. Seperti itu dibandingkan membahas tentang devosi atau doa. Kalau memang mau bahas tentang devosi dan doa, kita bisa buka tema khusus untuk hal itu. Dalam hal itu nanti kalau saya bicara lagi panjang. Iya. Jadi sebaiknya kita closing. Kita closing saja. Baik, mohon maaf ya jika ada kesalahan-kesalahan. Baik, kalau begitu saya pamit Pak Pendeta Melato. Saya berdoa dulu. Oh iya, berdoa penutup. Berdoa penutup, silakan. Saya doa tutup kalau mau. Udah tutup. Sialah, kau punya tugas sekarang. Kita Tapi berdoa. tapi engkau tetap Katolik, saya lihat cara berpikir. Doalah seperti yang ada dalam hatimu. Karena di dalam Ya, mari kita di dalam Filipi 2 ayat 5, kita berdoa. milikilah perasaan dan pikiran Kristus. Oke. Kita berdoa. Baik, kita berdoa. Bapa di sorga, segala puji, hormat, pengagungan bagimu Allah, pencipta langit dan bumi. Kami semua orang berdosa, tapi karena belas kasihan-Mu kami diselamatkan, kami dituntun, kami ditolong melewati berbagai proses, pengalaman, kisah, termasuk peristiwa hari ini, di mana atas izin Tuhan hamba bisa berdiskusi dengan anak-Mu, Romo Cafe. Tuhan, kebenaran sesungguhnya dari Tuhan, bukan dari hamba atau dari Romo atau dari manusia siapapun. Oleh karena itu Roh Kudus pimpin kami supaya kami tetap menghormati, menjunjung tinggi kitab suci sebagai otoritas tertinggi. Bapa di sorga, Tuhan memberkati Romo di Kolombia, beri anakmu sehat, kuat, dan biar dalam live anakmu yang lain, Tuhan pakai anakmu untuk menyuarakan kebenaran yang sejati, yang kiranya membawa banyak orang datang kepada Tuhan Yesus. Itu kerinduan kami, begitu pula hamba. Kami semua tidak layak, tidak pantas, tapi Tuhan luar biasa buat anakmu Bapak Jakob. Tuhan berkati anakmu dalam usaha pekerjaan, apapun yang kami gumuli. Kiranya Tuhan beri kami sehat, kuat, terutama iman kami betul-betul ditujukan kepada Tuhan. Kerohanian kami semakin hari semakin murni di hadapan Allah. Ini doa kami, ampuni salah dosa kami, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Daro. Pamit ya, Oke. Pak Pendeta. Izin pamit ya, Pak Romo. Pendeta. Terima kasih. Ya, terima Selamat kasih. Romo. Selamat siang. Dah.